Ya, Nyak. Tadi ada kata-kata ini yang menggambarkan bahwa anggur ini tidak ditunggu untuk berbuah ya. Iya. Tapi ada tipe-tipe tertentu atau masa-masa tertentu kalau kita kepengen buahnya muncul bisa dibuahkan. Nah, ini pengertian itu Nyak, tolong diterangkan ini. Gimana ini? Ini Jadi menarik nih. kalau untuk anggur, Mm-mm. kalau ditunggunya kadang 2 tahun, 3 tahun pun dia tidak akan berbuah sendiri. Ya. Jadi kalau untuk kita membuahkan ada trik khususnya. Mm-mm. Seperti ini, kalau batangnya sudah sebesar jari atau Ya. pensil atau pena, Mm-mm. kita mulai pemupukan rutin. Satu Pemupukan kali ya. satu Oh. minggu selama 4 kali atau sebulan. Baru kita cari mata tunas yang berpotensi atau tunas generatif yang berpotensi untuk menghasilkan buah. Nah, kita potonglah di atasnya sini. Oh. Nah, potong di sini. Nanti timbul tunas di sini, itulah yang akan membawa calon bunga atau buah. Dirangsang juga Nyak, ya. Ya, Dirangsang. perangsang ya. Ya, Jadi kalau ditunggu sampai 3 tahun belum tentu berbuah ya, belum tentu tapi berbuah. bisa dibuat dia berbuah. Gitu ya. Ini suatu keunikan yang luar biasa. Ya, kemajuan dari pertanian dari khusus di perkebunan jeruk ini ya, buah jeruk ini, buah anggur ini. Ternyata tadi kita melihat bahwa kita menunggu dia berbuah, tapi ternyata bisa dia dibuat berbuah. Nah, ini. Jadi Jadi, kalau untuk anggur, eh, nggak tergantung usia dia kalau untuk usia berbuah. ya. Iya, 3 bulan bisa dibuahkan, 6 bulan bisa dibuahkan. Yang penting tergantung vigor tanaman itu sendiri. Masya Allah. Tapi apakah dengan rangsangan untuk berbuah itu tidak akan merusak kepada ketahanan daripada anggur itu sendirinya? Sejauh ini yang kita lakukan, alhamdulillah tidak ada yang merusak. Malahan untuk perangsangan itu sendiri udah termasuk pakan dia tuh, Iya, 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 nutrisi iya. untuk persiapan berbuah nanti. Nah, Hmm, istilahnya kita kasih makan lah obat. makin dewasa ini ya. Semakin Iya, dewasa. iya, 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 iya. Mantap ilmu terbaru dalam Ya, budidaya karena anggur mungkin ini. Ustadz, Mm-mm. untuk setiap tanaman mempunyai sifat, itunya apabila dia pertumbuhannya atau kehidupannya diganggu, maka dia bersifat memperbanyak diri. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu mungkin yang kita lupa selama ini. Jadi setiap apapun tanamannya, apakah itu anggur, jeruk, coklat, ataupun apa tuh yang tanaman buah. Apabila kita ganggu atau kita pangkas, maka dia akan memperbanyak diri, membuat cabang, lalu dia atau kalau tanaman berbuah, maka dia akan berbuah. Membelah diri lah istilahnya. Jadi diganggu ini dalam artian tanamannya harus diganggu gitu ya. Diganggu Harus diganggu pertumbuhannya. ya. Kita pangkas Iya, ya. atau kita kalau istilahnya dalam petani itu di pruning namanya. Pruning ya, 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 ya. Yang sifatnya tumbuhan lah ya. Ya, makanya, Kalau memang kita aktif dia akan berkembang dengan baik ya. Iya, makanya di iya, sini ada anggurnya yang botak nggak berdaun sekalian. iya, iya, iya. Anggur botak ya. Anggur botak. Ini bukan berarti mati. Bukan berarti mati. Bahkan di dalamnya masih hijau Tapi batangnya. menunggu ya. Nah, Menunggu itu ya. ya, bahkan di dalamnya batangnya masih hijau kalau kita kupas batang. Iya, 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 Nah, iya, iya. masih kelihatan kan? Hmm. Mantap, mantap ya. Eksperimen-eksperimen yang sudah dilakukan oleh Nyek Jorong, Bapak Joni Saputra. Nah, ini sudah MM nih sebenarnya ya. Iya. Petani milenial. Iya, terima kasih Nyek. Ya, sama-sama. Ya. Ya, bagaimana yang Nyek katakan tadi bahwa ternyata setelah kita coba praktek lapangan tidak sesulit teori yang kita baca di buku. Ternyata sangat gampang dan kalau ini lihat prospek ke depan bisa nggak cocok nggak anggur kok dikembangkan di negara Israel? Kalau untuk prospek ke depan untuk pembudidayaan lah istilahnya, Tat. Jadi kalau untuk pembudidayaan, saya rasa untuk tanaman anggur di semua tempat ada. Cuman ada yang perlu kita pelajari, seperti yang di buku pun ada berbagai macam jenis yang tidak cocok sama sekali di dataran tinggi seperti itu di tempat kita. Jadi rata-rata kalau untuk anggur cocok lah di mana saja.
Bukti otentik yang kita lihat di apa yang sudah dipraktekkan oleh salah seorang wali jorong di Nagari Saria ini adalah setelah beliau membaca buku di perpustakaan, kemudian beliau praktekkan di lapangan dan hasilnya sudah kita lihat dan sudah sering berbuah. Bahkan beliau ini sekarang sudah beranjak ke bidang pembibitan. Nah, jadi dalam usaha ini sudah mulai menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dan beliau juga sudah banyak menjual bibit-bibit yang beliau sendiri yang membibitkan. Jadi mudah-mudahan bagi kita yang kepengen lebih lanjut memahami ini, silakan datang ke perpustakaan dan silakan datang ke tempat jorong Bapak Joni Saputra MM ini. Beliau sudah boleh dikatakan sudah berhasil di dalam mengembangkan anggur di Nagari Saria tercinta ini.